Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Koji yang sedang bersembunyi. Diketahui, jenis cakranya sama dengan milik Jiraiya dan dia memanfaatkan itu untuk berada di desa Konoha. Tanpa bisa dideteksi oleh tim sensor, Koji terlihat sedang tak berbuat apa-apa. Hal itu dikarenakan Boruto masih bertarung dengan Mitsuki dan oleh karenanya, dia hanya dapat menunggu apa yang Boruto lakukan. Dan akibat Ino sedang mengalihkan Shintenshi no Jutsunya ke Shikamaru dan Boruto, secara otomatis dia tak akan dapat merasakan cakra orang lain. Dalam arti yang berbeda, kemampuan pendeteksi Ino akan terbatas dan itu merupakan efek dari percakapan Shikamaru dengan Boruto yang telah mencapai ratusan meter dari desa Konoha. Dalam keadaan hening, Koji lalu mencoba untuk mendeteksi apa yang sedang terjadi pada Boruto. Melalui kata kecilnya yang sedang mengawasi Boruto, Koji dapat melihat semuanya. Dia melihat Boruto sedang bertarung dengan Mitsuki di arah selatan desa Konoha. Koji kemudian berkata, sial, hal ini hanya akan membuang waktu saja karena para Shinju kemungkinan besar akan kembali dan mengejar mereka. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Mitsuki dan mengapa Boruto tak langsung berkata jujur kepadanya? Kata kecil yang di sekitar Boruto kemudian menjawab, sepertinya dia memang ingin mengatakan sesuatu akan tetapi Mitsuki tak memberikan sebuah kesempatan. Bahkan sekarang, banyak anggota Anbu yang datang membantu Mitsuki. Aku juga khawatir jika salah satu Shinju tiba-tiba muncul dan berusaha memakan Boruto. Tidak ada waktu lagi dan seharusnya ini segera dihentikan saja. Koji kemudian mengaktifkan teknik pendeteksi untuk membuatnya bisa merasakan energi dari sensor tim pendeteksi Konoha. Teknik yang Koji gunakan kemungkinan besar mirip seperti yang digunakan Jiraiya dahulu ketika dia mencoba mendeteksi keberadaan Pain yang menyembunyikan tubuhnya. Sebuah energi gelombang yang kemungkinan berasal dari salah satu teknik Sagi mode katak itu, dapat berguna untuk merasakan cakra seseorang yang bersembunyi di balik pohon, di bawah tanah, ataupun menghilangkan tubuh. Gelombang itu, lalu menyebar di area tempat Koji bersembunyi dan seketika saja, dia mengetahui bahwa ada beberapa orang, yang ternyata sedang mengawasinya dari kejauhan. Sementara itu adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Eida, yang kemudian cemas karena Kawaki tak muncul juga. Dia kemudian mengalihkan pandangan Senrigannya kepada Kawaki di tempat lain. Kawaki dikonfirmasi berada di sebuah bangunan tinggi, yang itu adalah tempat biasanya bertemu dengan Mitsuki. Eida berhasil melihatnya dan seketika saja, Eida terkejut bahwa Kawaki ternyata tergeletak tak berdaya di lantai. Dengan ekspresi paniknya, Eida langsung terbang menuju ke tempat Kawaki. Sementara itu, Daemon datang juga dan bertanya, kemana kakaknya akan pergi. Namun, Eida malah bertanya balik dengan berkata, di mana Shinju itu dan apa yang kau lakukan kepadanya? Daemon lalu menjawab, dia mungkin ketakutan setelah beberapa serangannya, sama sekali tak berguna di hadapanku. Dan dengan alasan itu, dia tiba-tiba menghilang dariku akan tetapi, aku terus menunggunya untuk diserang olehnya. Setelah beberapa menit lamanya, dia tak muncul juga dan akhirnya, aku lebih ingin bertemu denganmu kakak. Sekarang, apakah kau akan mengejar Kawaki ke sana? Eida yang sementara melayang di udara kemudian menjawab, kau benar karena Kawaki, dia dalam keadaan pingsan tak berdaya. Aku harus ke sana, dan memeriksakan keadaannya serta apa yang terjadi padanya. Daemon lalu berkata, aku akan ikut denganmu tapi, beritahu lokasinya ada di mana. Eida lalu menjelaskan jika Kawaki berada di sebelah barat desa Konoha, dan di atas sebuah gedung. Eida lalu langsung terbang ke sana, dan meninggalkan Daemon dengan ekspresi yang malas. Daemon yang tak bisa terbang, hanya bisa berlari ke sana menyusul kakaknya. Kemudian dalam beberapa detik, Eida lalu sampai ke tempat Kawaki dan berusaha untuk membangunkannya. Sementara itu, adegan beralih ke alam bawah sadar seorang Kawaki, yang dimana dia berjalan di sebuah tempat misterius. Tempat itu, memperlihatkan sebuah lokasi yang mirip tempat Kurama berada. Setelah Kawaki berjalan beberapa meter, dia menemukan sebuah lorong hitam yang begitu gelap. Dan saat Kawaki melihat ke arah itu, tiba-tiba ada suara muncul yang berkata nama Kawaki dan terus mengatakan seperti itu. Kawaki yang penasaran, mencoba untuk pergi mengikuti suara itu akan tetapi, seketika saja matanya terbuka dan melihat seorang Eida serta Daemon. Daemon yang memperlihatkan ekspresi yang toksik,
kemudian mengejeknya dengan nada yang menjengkelkan. Bagaimana mungkin bahwa Mitsuki sedang berusaha mengejar Boruto sementara dirimu dengan santainya tidur di sini tanpa sebuah pengalas sedikit pun? Kawaki lalu terbangun sambil berkata, sial bahwa aku telah dibuat pingsan oleh Mitsuki. Kawaki lalu memikirkan tentang tempat misterius tadi, dengan terus berpikir bahwa apakah itu. Nah, seperti yang kalian ketahui, pasti Kawaki selalu memikirkan Naruto. Meskipun dalam keadaan pingsan, di alam bawah sadarnya dia malah masih memikirkan Nana Daime. Akibat hal-hal yang tak masuk di akal itu, Kawaki menjadi lebih terobsesi untuk melindungi Naruto. Dengan ekspresi serius Kawaki berkata, aku harus pergi menyusul Mitsuki. Aku akan memarahinya, karena membuatku pingsan dan Boruto, akan kubuat sebuah perhitungan kepadanya. Semakin lama dia di sini, aku takut Zeno akan melemah dan ingatan semua orang telah kembali. Eida lalu berkata, kau tak perlu takut karena Zeno, mengkang ingatan mereka dengan begitu kuat. Tidak ada kelemahan dari jurus ini dan sekarang, mari kita susul mereka. Sementara itu, adegan beralih dan memperlihatkan para Anbu yang terkesan melihat Hirai Shin Boruto. Bahkan beberapa anggota Anbu baru kemudian muncul dan salah satu yang terkenal adalah seorang Houki Taketori. Dengan penampilan baru dan tampak seperti Kakashi, Houki langsung muncul dan menyerang Boruto. Nah, mendapatkan serang langsung, Boruto terkejut sambil mengucap nama Houki. Houki yang telah dilatih menjadi Anbu yang paling berpotensi, menampilkan ekspresi tanpa senyum setelah Boruto menyapanya. Boruto kemudian menangkis serangan Houki, sambil tak mau memukulnya sama sekali. Akan tetapi, Boruto lengah dan dia mendapat serangan kejut dari Mitsuki dan para Anbu. Boruto langsung terpental, namun masih bisa stabil dan melayang kembali di udara. Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian marah-marah, seperti seorang emak-emak yang marah kepada anaknya. Dengan ekspresi kesal Momo lalu berkata, kau benar-benar bodoh dan terlalu baik kepada mereka bocah sialan. Apa kau tak melihat jika mereka benar-benar berniat menyerangmu, karena kau adalah musuh utama kelima desa? Jika kau seperti itu, kau akan terluka dan mungkin dihentikan oleh mereka di saat empat Shinju sedang mencoba mengincarmu. Hentikan ini dan sekarang, habisi saja pengganggu yang ada di depanmu. Boruto lalu menjawab ucapan Momo dengan berkata, aku juga memikirkan hal yang sama akan tetapi, mereka tetap adalah sahabatku Momoshiki. Kau yang tidak menganggap ikatan itu penting, tak akan pernah memahami hal-hal semacam ini. Biarkan aku menentukan sesuatu apa yang akan ku perbuat kepada mereka. Adegan lalu tiba-tiba berpindah, dan memperlihatkan seorang Shikamaru. Dia yang masih terhubung dengan Boruto, mencoba untuk bertanya tentang siapa saja yang datang ke tempatnya. Boruto lalu menjawab, ada banyak yang muncul mulai dari Anbu, tim pendeteksi, maupun seorang Houki Taketori. Mereka semua bersatu dengan Mitsuki dan berusaha menangkapku. Jika Anda sebelumnya telah masuk secara cepat, mungkin Anda bisa memperingatkanku sejak awal. Shikamaru lalu berkata, jika saja para tetua desa tak datang, mungkin aku lebih cepat melakukan ini Boruto. Komunikasi ini bersifat rahasia dan untuk itu, aku juga harus ekstra hati-hati ketika mencoba untuk berkomunikasi dengan Ino. Saat ini, Eida menonaktifkan kekuatan pendeteksinya dan ini adalah waktu tepat untuk melakukan percakapan. Jika dia mengetahui kita, tentu hidupku juga akan dalam bahaya Boruto. Sekarang yang harus kau lakukan adalah mencoba untuk terlihat tidak mencurigakan. Aku masih di sini dan hanya dapat mendengarkan pertarungan kalian. Nah, seperti yang kalian ketahui, Shikamaru masih tetap menjadi seorang Hokage yang tidak bisa turun langsung ke medan pertempuran. Meskipun dia mulai sadar akan Zeno, dia benar telah membantu Boruto. Akan tetapi menurut admin, dia lebih bagus memperbanyak diri berperan aktif untuk mempengaruhi Mitsuki ataupun shinobi lainnya agar tidak terlalu agresif. Bagaimana mungkin seorang Hokage betah duduk diam di kursinya sambil mengisap beberapa batang rokok miliknya? Meskipun dia sedang berbicara dengan Boruto, percakapan pasti masih memiliki kekurangan dibandingkan turun langsung untuk memberikan pengaruhnya dalam hal mencegah mereka menangkap Boruto. Sementara itu, Momoshiki masih emosi dan dia tetap tak setuju dengan pendapat Boruto. Nah, ketika Boruto sedang bersitegang dengan Momo, tiba-tiba para Anbu mengaktifkan kekuatan segel yang dicurigai berasal dari klan Uzumaki. Menggunakan teknik penyegelan tersebut, mereka percaya bahwa Boruto tak akan bisa lepas. Boruto kemudian berkata, itu adalah jurus nenek moyangku dan jangan pikir bahwa aku tidak bisa mencegahnya. Nah, mendengar Boruto berkata nenek moyang, mereka sempat kebingungan karena setahu mereka bahwa itu adalah dari klan Uzumaki. Mereka mulai berpikir apakah Uzumaki tersebut yang dimaksud olehnya.
Nah, disinilah pikiran-pikiran mereka mulai merasa aneh dan saling bertanya-tanya. Tapi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-118 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.